Pinjaman online sering menjerat. Tingkah laku penagih utang sering menyentuh level nekat. Nampaknya mereka pikir negara ini tak punya aturan yang mengikat. Ada intimidasi. Intimidasi lagi, dan lagi. Parahnya, mereka nekat mengakses data pribadi. Contohnya ya ibu ini, utang pinjaman online hanya 2,5 juta. Baru 7 hari sudah disuruh melunasi. Tak bisa bayar lalu pinjam online lagi. Utangnya membengkak jadi 40 juta. Sudah begitu dikeluarkan dari pekerjaannya pula. Saya bayar 2,5 juta itu kan dalam jangka tempo 7 hari. Sebelum 7 hari saya sudah ditagih 5 hari. Saya sudah disuruh bayar dengan bunga yang cukup besar. Ada saya simpan semuanya, open donasi gitu, untuk bayar hutang buronan gitu. Nah, kalau gak bayar, keluarga kamu jadi taruhan, saya gorok leher kamu, bermacam-macam itu terornya. Persoalan Ibu selesai karena utangnya ada yang menalangi. Tapi seberapa besar sih minat masyarakat terhadap pinjaman online ini? Nggak tergiur Mbak, SMS biasanya banyak sering. Biasanya kayak gimana Mbak? Ya katanya pinjaman online bisa cepat, dalam waktu menit langsung ditransfer katanya gitu. Aku coba tuh, ya ini sih bener, dia untuk ininya prosesnya cepat, nggak ribet atau apa gitu kan, langsung masuk ke rekening saya. Biasanya di SMS, di YouTube ya sering ada iklan. Oh udah. Tertarik nggak sih Mas, tergiur nggak sih? Ya tertarik alasannya ya karena kita butuh aja kalau lagi nggak ada gitu. Sebenarnya sih belum, cuma kalau untuk penawaran sering. Tertarik nggak sih Mas? Enggak sih Mbak. Kenapa Mas? Karena pasti akan terjebak dalam utang nantinya takutnya gitu. Banyak nasabah yang terjebak. Peristiwa ini tak boleh lagi terjadi. Masalahnya pinjaman online ilegal banyak yang warawiri. Syaratnya mudah, tinggal unduh aplikasi. Sertakan identitas diri, dana segar siap keluar. Setelah itu baru nasabahnya depresi, bayar administrasi, bunga tinggi, kena intimidasi, serta ancaman akses pribadi yang membayangi. Kemudahan itu tidak dibarengi dengan keuntungan bagi kita, justru malapetaka bagi kita. Malapetaka dalam arti sangat membahayakan dari sisi material dan imaterial. Bunganya tinggi, bisa 4%, 5% per hari. Dendanya tinggi, bisa juga sangat besar. Kemudian fee-nya tinggi, bisa 40% fee-nya. Dan tadi tata cara penagihannya tidak beretika. Nah, agar tidak terjebak, Satgas Waspada Investasi OJK juga menganjurkan masyarakat melakukan langkah-langkah ini sebelum memutuskan meminjam uang dari aplikasi pinjaman online. Nah, saya baru saja nih mendapatkan notifikasi penawaran pinjaman online. Memang sih pinjaman online seperti ini bisa menjadi solusi untuk mendapatkan dana secara cepat dan juga mudah. Tapi jangan salah, kemudahan ini tidak dibayar murah jika kita tidak bijak. Nah, ada tips agar terhindar dari penagih pinjaman online. Yang pertama adalah pilihlah pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Yang kedua, harus disesuaikan nih dengan kebutuhan dan juga kemampuan bayar. Yang ketiga, jangan melakukan pinjaman sebelum melunasi pinjaman sebelumnya. Yang keempat, kita harus mengetahui dulu nih risiko dan juga kewajibannya. Nova Liantaka, Muhammad Wahyudi, Jakarta.